Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf mengganggu aktivitas semua. Hari ini kita ada acara yaitu akan diseminasi tentang aksi nyata tugas saya sebagai calon guru penggerak di Kabupaten Tasikmalaya Angkatan 10. Sini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, Bapak Ibu silakan berdiri terlebih dahulu. Kita akan melaksanakan dulu speaking sebelum mengawali materi hari ini. Ketika saya menanyakan bagaimana kabarnya hari ini, Bapak Ibu menjawab, alhamdulillah luar biasa bahagia, gitu ya. Setelah itu nanti saya melanjutkan teguh bahagia. Karena Bapak Ibu bahagia hari ini, saya melanjutkan teguh bahagia. Maka Bapak Ibu Jangan lupa bahagia. ya, Bapak Ibu ya, siap? Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bahagia. Teguh bahagia. Jangan lupa bahagia. Bapak Ibu bahagia tidak hari ini? Bahagia ya, Bapak Ibu harus bahagia. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Bapak Ibu hari ini sangat semangat sekali. Di sini saya akan memaparkan tentang disiplin. Di dalam budaya positif itu, Bapak Ibu, terdapat disiplin. Nah, disiplin sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, itu ya, kita itu harus disiplin sebagai pendidik itu harus memberikan contoh kepada murid kita yang ada di sekolah. Pertama kita mendisiplinkan dulu diri kita terlebih dahulu. Nah, saya tanya, versi menurut Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kan berbeda-beda ya. Setiap individu itu pemikirannya berbeda-beda. Saya ingin tahu disiplin versi Bapak Ibu. Silahkan. Siapa yang mau mengutarakan pendapatnya? Apa itu disiplin yang ada di benak Bapak Ibu semuanya? Silahkan, berdiri. Ya, terima kasih Bu Elis atas waktunya. Saya mungkin mau mencoba menjawab apa arti disiplin menurut versi saya. Disiplin menurut saya rasa suatu sikap menghormati, menghargai, taat, kemudian patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis, dan mampu menjalankannya. Kemudian ketika dia melanggar aturan-aturannya, maka dia bertanggung jawab atau bisa menerima sanksi-sanksi yang sudah ada atau yang sudah berlaku. Mungkin itu menurut versi saya, Bu Elis. Atau nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali. Ya, menurut Bu Dini tadi disiplin itu sangat panjang sekali ya. Silakan, ada yang lain? Ya, silakan Bu Alis. Sedikit menambahkan. Terima kasih atas waktunya Bu Elis. Sedikit menambahkan pendapat dari Bu Dini tadi. Kalau versi saya disiplin itu
Benar berarti taat dan patuh terhadap peraturan, baik itu lingkupnya kecil seperti lingkup keluarga maupun lingkupnya yang lebih luas seperti lingkungan sekolah atau bahkan lingkungan masyarakat, sehingga nantinya bisa menjadi suatu kebiasaan untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Alis. Itu versi Bu Alis ya tentang disiplin. Sekarang yang lainnya bapak-bapaknya. Menurut Bapak kesiswaan MTS Al-Falah tentang disiplin itu apa? Baik, mencoba menjawab ya. Disiplin itu menurut saya secara pribadi itu mentaati aturan ataupun norma yang tertulis maupun tidak tertulis. Norma itu kan ada yang diciptakan oleh manusia, ada yang sudah secara membudaya. Jadi harus mentaati itu disiplin menurut saya. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan, Pak Gopur? Kita Baik, terima kasih Pak Samsul. Itu versi disiplin menurut Pak Samsul. Nah, saya terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu hebat, semuanya mempunyai pendapat masing-masing tentang disiplin. Nah, ketika dikaitkan dengan siswa kita yang ada di SMK Al-Falah, apakah siswa kita sudah termasuk orang yang mendisiplinkan diri ketika datang ke sekolah atau bagaimana? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau memberikan pendapat tentang kedisiplinan siswa di SMK Al-Falah pada saat ini. Baik. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Elis. Izinkan saya untuk menambahkan pernyataan. Nah, jadi secara empiris ya, pengalaman empiris ketika saya mengajar di SMK Al-Falah dalam waktu dekat ini, siswa Al-Falah itu sebagian besar ketika di pelajaran saya ya Bu ya, terutama alhamdulillah sudah menerapkan kedisiplinan. Ya, contoh kecilnya ketika sebelum pembelajaran itu kan ada kontrak belajar dulu ya, ada hal-hal yang harus disampaikan terlebih dahulu atau aturan-aturan yang harus disampaikan terlebih dahulu. Nah, 80%-an sudah mengikuti aturan di kelas saya begitu. Mungkin untuk aturan sekolah, nah nanti itu bisa dilihat data-datanya dari kesiswaan mungkin Ibu ya. Namun ini mah hanya contoh kecil dari mulai pembelajaran di mata pelajaran saya begitu. Jadi sudah mencapai 80%, sebagian besar sudah menerapkan disiplin gitu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Ai ya. Di sekolah kita memang betul ya sudah nyampe 80% karena gurunya juga disiplin. Sebelum jam 7 kurang 10 menit sudah berada di sekolah, apalagi muridnya, gurunya juga ada. Ya, lanjut Bapak Ibu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain disiplin mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa disiplin itu penting ya. Nah, di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai guru, kita itu bukan menuntut
tapi kita itu harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau sekarang zamannya seperti ini, kita tidak boleh mengajar dengan zaman terlebih dahulu. Itu menurut Ki Hajar Dewantara tentang disiplin. Nah, selanjutnya ada nilai kebajikan, bukan nilai kebijakan ya. Ini adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, Bapak Ibu, di dalam nilai kebajikan itu kita sudah tahu tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar krisis. Keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Yang keenam, kreatif. Kita sebagai guru, apakah keenamnya sudah kita dapatkan? Sudah? Bayu sudah? Sudah tentunya. Kalau murid kita yang kita ajar, apakah semua murid kita sudah mempunyai nalar kritis? Sebagian. Berkebinekaan global? Ya begitulah. Kreatif? Tentunya anak-anak sekarang sudah kebanyakan yang sangat kreatif muridnya daripada gurunya. Ya, itu tentang profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah motivasi eksternal, di mana kita sebenarnya kalau di kelas memberikan reward itu, kalau di budaya positif itu sebenarnya tidak baik. Karena apa? Karena merubah motivasi internal peserta didik. Kalau misalkan yang sedang belajar matematika, Nuraini nilainya 100, dikasih coklat sama saya, sehingga pertemuan selanjutnya terkadang di benak Nuraini itu pasti berpikiran, dan pelajaran realisme matematika lamun kahiji teh sok dikasih coklat. Nah, itu sebenarnya untuk memberikan reward, boleh memberikan reward, tapi di dalam materi itu sebenarnya memberikan reward itu adalah menghambat untuk motivasi internal gitu. Jadi karena ada unsur imbalan. Jadi si budak teh semangat. Padahal yang seharusnya itu tumbuh dari diri kita, mau dikasih reward, mau tidak, tetap harus semangat untuk belajar itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu adalah motivasi eksternal, sama termasuk motivasi eksternal. Jadi untuk mendapatkan penghargaan, hoyong kamuji gitu. Itu terus lalu kita setelah mendapatkan nilai yang bagus, dapat imbalan juga, selain dari nilai dapat hadiah juga dari gurunya. Kalau saya sering menerapkan seperti itu di TSM, padahal itu adalah salah. Setelah mempelajari modul ini, ya ternyata selama ini yang saya ajarkan itu adalah salah gitu. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu termasuk motivasi internal. Jadi motivasi internal mah tumbuh dari dalam diri sendiri, tidak ada unsur penghargaan dan tidak ada unsur imbalan gitu. Bapak Ibu, selama ini murid kita sudah mempunyai motivasi yang mana?
eksternal atau internal? Kebanyakannya eksternal. Kenapa eksternal? Bu Alis? Kenapa dikatakan tadi murid kita kebanyakan atau sebagian besar memiliki motivasi eksternal? Karena ternyata kebanyakan mereka itu dalam belajar misalnya tidak semangat belajar kalau tidak diiming-imingi dengan imbalan seperti reward, misal nilainya bagus atau hadiah apa seperti tadi Bu Elis ada hadiah coklat. Ketika tidak ada seperti itu, tidak ada yang memotivasi. Jadi tidak muncul motivasi internalnya kalau tidak ada iming-iming. Jadi yang mereka yang lebih melekat di dalam diri mereka adalah motivasi eksternalnya seperti itu. Belum ada rasa kebutuhan diri terhadap pelajaran. Ya, terima kasih Bu Alis. Berarti hampir di semua pelajaran ya, tidak hanya di pelajaran saya juga. Jadi tidak ada kesadaran diri dari peserta didiknya. Bapak Ibu, apalagi yang termasuk motivasi eksternal selain dari imbalan dan penghargaan? Kira-kiranya? Nilai, betul Bu Dini. Ketika nilai kita 90 diberi nilai A, maka akan semangat belajarnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan meninjak ke 5 posisi kontrol guru. Selama ini kita memperlakukan murid di kelas atau di sekolah termasuk yang mana Bapak Ibu? Nomor 1 adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga memperlakukan sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, saya ingin cerita dari Bapak Ibu. Selama ini memperlakukan murid di kelas itu sebagai apa? Kalau saya pribadi, nomor 1 dan nomor 2 sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Tentunya itu adalah salah Bapak Ibu. Jadi selama berapa tahun mengajar, kadang nomor 3 ada, dan nomor 5 itu jarang. Kalau pribadi saya sebagai manajer, bisanya itu sebagai penghukum terus. Kalau anak tidak mengerjakan tugas, dihukum. Lalu kalau tidak dihukum, membuat si anak tersebut merasa bersalah kepada dirinya, gitu ya. Apalagi di TSM maunya itu adalah terus ngehukum, ya. Nah, seharusnya Bapak Ibu yang baik itu adalah sebagai nomor 4 dan nomor 5, pemantau dan manajer. Jadi kesalahan, kalau ada anak mempunyai kesalahan itu jangan langsung dihukum, apalagi sebagai kesiswaan, ya, siswaan. Nah, menghukum itu adalah salah Bapak Ibu selama ini, tapi tidak apa-apa. Nah, saya akan mendengar dari Bapak Ibu semua cerita. Nah, apalagi Bu Ayu suka ada cerita yang selalu menginspirasi gitu. Pengalaman Bu Ayu selama ini mengajar, baik itu di jurusan apa gitu, selalu bagaimana di 5 posisi kontrol guru tersebut. Kalau penghukum yang bagaimana, suka menghukum seperti apa? Kalau merasa bersalah suka bagaimana? Kalau menjadi teman suka silakan Bu Ayu ceritakan sepanjang-panjangnya cerita Bu Ayu, biar semua temannya tahu bagaimana ceritanya. Silakan Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alis sudah memberikan waktunya. Posisi kontrol yang saya alami terhadap anak, yang pertama saya emang banyak yang salah ya.
yang saya lakuin terhadap anak. Yang pertama, saya selalu sebagai penghukum terhadap anak ya, apalagi di anak TBSM ya. TBSM karena anak-anaknya memang suka apa ya? Suka nyari masalah gitu ya. Mungkin emang di jam-jam rawan juga di kelas TBSM, jadi anak-anak itu pengen cepat-cepat pulang. Nah, kalau mengerjakan tugas itu susah banget. Terus banyak yang terlambat juga ya. Kalau masuk ke kelas, saya suka menghukum anak squat jam atau push up ya di kelas. Karena itu menurut saya ingin mendisiplinkan anak, tapi mungkin salah ya kalau menjadi penghukum. Kemudian kedua, membuat rasa bersalah. Suka dinasehatin ya sama saya kalau anak yang bermasalah, kalau apalagi selalu melawan sama guru. Anak-anak zaman sekarang kan banyaknya ke guru itu banyak yang tidak menghargai ya. Ketemu sama guru, bu, jajanan bu, katanya gitu ya. Terus kan kalau dulu mah zaman kita sekolah ke guru teh suka rengkuh gitu ya. Tapi beda dengan zaman anak yang sekarang, ketemu sama guru berpapasan, tangga gini api lain gitu ya. Kemudian menjadi teman. Nah, kalau kebanyakan saya di kelas, apalagi di kelas cewek ya, saya friendly terhadap anak. Jadi sama anak itu seperti kayak teman, tapi salah juga ya. Kemudian pemantau juga bisa memantau juga. Nah, kalau manajer itu jarang dilakukan sama saya. Mungkin itu posisi kontrol yang saya lakukan, Bu Elis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu. Berarti sama ya seperti saya, kebanyakannya itu adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Karena mungkin karena kebiasaan kalau tidak menghukum ketika ada anak yang bersalah itu sesuatu yang kurang, padahal itu adalah sesuatu yang salah. Silakan sekarang menurut Bu Dini berada di posisi kontrol yang mana? Ya, terima kasih Bu Elis atas waktunya. Kalau menurut pengalaman saya ketika mengajar itu posisi kontrol yang sering dilakukan nomor 1 dan nomor 3. Bu Elis, nomor 1 dan nomor 3. Nomor 1 penghukum. Ketika saya mengajar di kelas TBSM atau kelas laki-laki, mau itu ACP atau PKJ, karena mereka dari segi kedisiplinan sangat kurang daripada perempuan, jadi hoyong nate ngahukum namanya. Terus ketika di awal kontrak belajar, memang saya sudah menerapkan seperti ini. Kalau misalkan tugas atau PR atau apapun itu ketika tidak dikerjakan, maka mohon maaf, itu kelas laki-laki silakan kerjakannya di kelas perempuan. Begitupun sebaliknya. Nah, saya suka menerapkan hukuman seperti itu. Ada anak-anak yang memang menerima hukuman tersebut, ada juga yang kalah, naon sih Bu kikituan gitu tah. Jadi merasa asa dibully Bu gitu tah. Padahal niatnya emang pertama mungkin membuat mereka jerah, yang kedua minimal mereka ada rasa malu gitu tah. Kalau misalkan laki-laki mengerjakan di kelas perempuan, pirang tuh teh ramah gitu. Seperti itu. Kemudian sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman. Di kelas perempuan memang berbeda ya. Ketika di kelas laki-laki bedanya apa? Kalau perempuan mereka berperan. Jadi kalau misalkan mereka tidak mengerjakan tugas atau tidak melakukan kesalahan lah ya, contohnya tidak melakukan tugas, kalau dicarikan, kalau misalkan treatment kita nyarekan ya jangan budak perempuan, biasanya mereka mah suka baut, lain kalau mikir gitu tah. Jadi gimana caranya bukan menghukum, mendekati mereka, naon sih betul ngerjakeun atau misalkan ada apa gitu kan. Nah, tidak suka dengan pelajarannya atau seperti apa. Makanya menggunakan pendekatan kayak teman gitu. Tapi tidak melupakan juga ketika di kelasnya sebagai guru yang kita harus
menjadi akhlakul karimah terhadap mereka, dan di luar mungkin bisa jadi teman curhat atau apalah tanpa tidak melupakan batasan-batasan antara guru dan murid seperti itu. Mungkin itu cerita pribadi saya, Bu Elis. Barangkali yang lain mau menceritakan pengalamannya mereka sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dini ya atas pemaparannya dan pengalamannya ketika Bu Dini berada di kelas. Nah, udah Bu Ayu, Bu Dini, sekarang silakan dari Pak Gopur untuk menceritakan pengalaman 5 posisi kontrol guru. Bismillahirrahmanirrahim. Sharing saja ya, kalau dari 5 posisi kontrol yang pernah saya, bukan pernah ya, tapi yang saya alami untuk saya itu nomor 2, 3, dan 4. Tapi kalau 1 itu jarang. Saya tuh malas kalau menghukum, soalnya kalau dilihat-lihat anak-anak itu kalau dihukum tuh merasa sudah selesai gitu dengan kesalahannya, sehingga saya itu udah jarang hukum. Paling nomor 2 biasanya saya buat mereka merasa bersalah dengan kesalahan yang mereka bikin. Terus biasanya sok rada baper, dan kalau saya lihat udah baper, berarti rasa bersalahnya udah ada gitu. Kemudian selang beberapa menit jadi teman gitu ya. Lalu setelah jadi teman baru jadi pemantau. Kalau untuk manajer itu belum seperti itu. Terima kasih Pak Gubur. Pak Gubur itu jarang menghukum ya, luar biasa sekali. Nah, Wahyu ini harus dicontoh ya. Seperti Pak Gubur ini tidak pernah menghukum, tapi pernah gitu membuat rasa bersalah. Setelah beberapa menit lagi jadi teman lagi. Setelah jadi teman, Pak Gopur bisa jadi pemantau. Berarti Pak Gopur hatinya sudah sabar, sudah dijiwai sebagai gurunya, itu sudah betul, bagus sekali ya. Iya, nah seharusnya Pak seperti itu. Kita sama-sama ya Bu, Bapak Ibu, belajar sebagai 5 posisi kontrol guru, yaitu setelah mempelajari ini kita sebagai pemantau dan manajer. Nah Bapak Ibu, untuk 5 posisi kontrol itu ada ciri-cirinya. Sebagai penghukum itu biasanya si anak berbeda-beda menganggapnya. Kadang kita itu mata melotot ya, lalu suara keras. Kadang anak bisa menyebut nada si ibu itu galak gitu. Apalagi yang punya mimik wajahnya judes. Nah, beda lagi seperti Bu Ayu gitu ya, padahal hatinya lembut gitu. Tapi cakep. Nah, untuk penghukum Bapak Ibu, biasanya guru sebagai penghukum itu mempunyai muka yang sangar, matanya melotot, ciri-cirinya itu. Lalu bicaranya keras, kasar, lantang, dan lain sebagainya. Kalau pembuat rasa bersalah, biasanya ciri-ciri gurunya itu adalah berbicara dengan memelas, sehingga si anak tersebut punya rasa bahwa kita itu adalah salah. Kalau teman, bagaimana layaknya dengan teman Bapak Ibu? Kadang kalau kita sebagai teman, kebanyakan anak tersebut menganggap kita itu teman tapi lebih dekat. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh kita itu. Kita boleh jadi teman tapi bisi budaknya ngelunjak. Nah, harus ada batasannya tetap kalau jadi teman. Yang keempat adalah pemantau. Kalau pemantau itu ciri-cirinya kita bermuka datar Bapak Ibu. Bukan berarti datar tidak peduli terhadap masalah anak, akan tetapi kita harus mempunyai
identifikasinya dulu bahwa kesalahan anak itu apa dan apa. Jadi tidak langsung menjudgment anak itu salah. Yang kelima adalah manajer. Kalau sebagai manajer, kita itu bagaimana kita layaknya profesional. Harus menanyakan ke anak itu, apakah kamu itu mempunyai kesalahan seperti itu, melanggar kedisiplinan yang ada di sekolah. Jadi kalau jadi manajer, kita itu terus menggali bukan kesalahan, menggali penyebab dari kesalahan si anak tersebut seperti apa. Itu ya Ibu, posisi kontrol itu yang pertama apa? Penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, memantau. Dan yang kelima, manajer. Kita harus berada di posisi yang 45, pemantau dan manajer. Lanjut. Bapak Ibu ketika mengajar di kelas, apakah Bapak Ibu suka membuat keyakinan kelas sebelum pembelajaran? Atau ketika di awal pembelajaran, misalkan tahun ajaran baru nih, kita mengajar di kelas 10 AKL, baru bertemu, apakah suka membuat keyakinan kelas? Kontrak belajar. Iya, keyakinan kelas itu sama seperti kontrak belajar. Selalu pasti. Nah, keyakinan di sekolah atau keyakinan kelas itu, pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi untuk keyakinan kelas itu bukan peraturan yang menuntut si peserta, si murid. Tapi kita itu membuat keyakinan kelas itu harus menghindari kata harus datang tepat waktu. Bukan seperti itu Bapak Ibu untuk keyakinan kelas. Berarti kalau kata-kata harus datang tepat waktu, itu berarti bisa keyakinan kelasnya apa? Disiplin, tepat waktu. Jadi kita itu menghindari kata harus. Kalau harus itu sama dengan menuntut anak. Yang kedua, keyakinan kelas itu adalah berupa pernyataan universal. Ya. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya dalam bentuk positif itu menghindari kata jangan telat, jangan ngobrol, jangan pokoknya kata-katanya adalah pernyataannya adalah pernyataan positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ulah sering Bapak Ibu untuk keyakinan kelas itu pokoknya cukup 10. Jadi jangan semua ada 30 siswa, 30 keyakinan kelas. Tidak, tapi semuanya harus membuat per orang satu keyakinan kelas itu, tapi nanti sama kita disortir terlebih dahulu dan harus disepakati oleh kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, untuk keyakinan kelas modelnya bebas, tergantung Bapak Ibu. Boleh dengan membagikan secuil kertas untuk diisi oleh peserta, oleh murid. Boleh juga menggunakan tablet Bapak Ibu, lalu nanti diperlihatkan kepada murid. Boleh juga murid langsung mengungkapkan pendapatnya sama Bapak Ibu ditulis. Tapi lebih baik menurut saya membuat keyakinan kelas itu dibagikan sekertas
secuil kertas, satu orang membuat satu keyakinan, setelah itu nanti disortir sama kita, atau kalau ada yang sama di skip gitu. Dan tidak hanya diutarakan saja, tapi Bapak Ibu harus ditulis di papan tulis atau ditempel di kertas, di karton, bahwa keyakinan kelas 10 AKR. Itu ya, biar tidak lupa si anaknya. Yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu, setelah keyakinan kelas disepakati, lalu setiap pertemuan Bapak Ibu harus bertanya, apakah ingat dengan keyakinan kelas kita yang sudah dibuat dan disepakati? Biar apa? Untuk menghindari peserta didik lupa terhadap keyakinan yang telah dibuat. Gitu. Bapak Ibu suka membuat keyakinan kelas di kelasnya dan ditulis di karton atau ditempel? Tidak. Hanya berupa apa? Silakan keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat itu berupa seperti apa? Seperti apa? Ya, terima kasih izin menjawab ya. Nah, keyakinan kelas, misalnya di pelajaran saya Bu, contohnya nih ketika mengerjakan tugas kelompok, nah jadi siswa itu memang harus berkontribusi gitu kan bersama-sama, jadi harus kooperatif gitu. Keliru nggak ya ada kata harusnya? Kalau Bu Ain bilang ke anak mah enggak gitu, karena ketika keyakinan kelas dan ada kata harusnya. Oh itu, jadi siswa berkontribusi secara kooperatif dalam pengerjaan tugas kelompok, misalnya seperti itu ya. Berarti bahasanya mungkin ya harus dirubah lagi. Ya, contohnya seperti itu biasanya salah satunya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Untuk keyakinan kelas sendiri di awal pertemuan mungkin ya di semester 1 biasanya saya itu menekankan kepada siswa, tapi tidak secara tertulis gitu Bu. Kadang mah hanya sebatas pengingat di buku catatan saja gitu di depannya. Kalau pelajaran matematika itu siswa diharapkan hadirnya minimal 80% itu selama 1 semester. Terus selalu kata ada minimalnya gitu kalau saya dibuat keyakinan itu, karena kalau minimal 80 gitu. Jadi kalau hampir tidak mencapai itu berarti tidak lulus mata pelajaran saya. Biasanya itu sih keyakinannya itu lebih ke kehadiran dan kelengkapan catatan kalau saya seperti itu. Jadi menekankan kepada siswa. Lanjut Pak Gopur. Kalau yang saya sampaikan untuk yang kelas ke siswa-siswa TKJ, jadi biasanya saya meyakinkan mereka kalau tidak masuk pas mapel saya nanti akan kesulitan pas Ujikom, terutama pas Ujikom kan materinya full dengan jurusan produktif ya, atau dengan jurusan TKJ. Jadi mau tidak mau kalau mereka lagi malas tentunya ya harus mau gitu untuk mengikuti pelajaran yang diampu oleh saya seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah membuat keyakinan kelas. Sudah memberikan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Bapak Ibu, untuk selanjutnya nanti tahun ajaran baru ya memang betul
betul keyakinan kelas itu biasanya dibuatnya ketika awal semester atau awal tahun ajaran baru biasanya. Nah nanti tapi setiap pertemuan harus diulas tentang keyakinan kelas yang udah kita sepakati, apalagi di kelas yang diwali kelasi sama kita. Untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu harus secara tertulis di karton. Yalah modal dari uang kas 4.000 buat membuat keyakinan kelas. Untuk selanjutnya Bapak Ibu yaitu tentang restitusi. Untuk restitusi ini, pembelajaran budaya positif selain dipelajari di guru penggerak, sebenarnya Bapak Ibu di PMN juga sudah ada duluan terlahir, tapi namanya bukan budaya positif, akan tetapi disiplin positif. Tapi isinya sama, ada keyakinan kelas, ada restitusi, ada penghukum, penghargaan, dan lain sebagainya. Nah untuk restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun, tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Bapak Ibu, untuk restitusi itu, nah ini kayak segitiga biru ya, terigu. Kayak terigu segitiga biru. Tapi ini namanya adalah segitiga restitusi. Untuk apa segitiga restitusi itu? Nah, karena kita sebagai coaching, ya, dan muridnya sebagai coaching, ingat dulu waktu Pak Abun pas Tamsul sama Bu Ayu gini yang syuting di depannya yang sebagai coach dan coach gitu ya. Nah sebenarnya itu harus memakai segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan peserta didik. Untuk segitiga restitusi yang pertama adalah, kan namanya juga segitiga, berarti ada berapa Bapak Ibu? Ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di dalam menstabilkan identitas, Bapak Ibu menanyakan terkait kesalahan si anak seperti apa, datanya dari mana, pokoknya menggali data. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nanti divalidasi bagaimana si anak tersebut. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dari mana itu menanyakan keyakinan? Dari keyakinan yang sudah dibuat tadi sama kita. Makanya keyakinan kelas itu harus ditempel biar si anak paham dan tahu. Gitu Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 1. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di dalam menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi Bapak Ibu kasih anak teh, Bapak Ibu harus seperti ini. Jangan kamu itu salah, tidak seperti itu. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, dan bukan hanya kamu yang melakukan kesalahan. Harus ada kata-kata itu dulu. Jadi ulah merasa kita sebagai guru orang benar tidak baik. Lalu validasi tindakan yang salah. Nah, di dalam validasi tindakan yang salah, nah di sini ada kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Misalkan Jaki misalkan kesiangan, guru kesiangan. Kamu tentu punya alasan. Jadi menanyakan alasan apa yang kesiangan. Jadi kamu itu jangan langsung menjudgment bahwa si anak itu adalah salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah,
itu untuk validasi tindakan yang salah. Lalu untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi ketika si anak melanggar, tanyakan keyakinan apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi kita itu harus menanyakan